Saudara-saudara sekalian, inilah pekabaran akhir zaman di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Inilah pekabaran 3 malaikat yang harus kita kumandangkan ke muka bumi ini, yang tentunya pertama kali yang harus mendengarkan adalah saudara-saudara sekalian yang berada di dalam Tuhan, saudara-saudara yang berada di dalam kebenaran. Inilah yang pertama seharusnya mendengarkan pekabaran 3 malaikat itu sendiri. Karena di dalam pelajaran Wahyu pasal 14 ada 3 malaikat dan 3 pekabaran yang harus disampaikan dan didengarkan oleh semua orang. Yang pertama tentunya oleh umat-umat Tuhan, selanjutnya kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran, yang masih berada di luar kebenaran atau di luar kandang, jika mereka adalah domba-domba yang di luar kandang, yang akan bergabung nantinya dengan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pekabaran malaikat yang pertama menyatakan bahwa inilah Injil yang kekal, firman Tuhan yang tidak pernah berubah, dan ini harus diaminkan dan diketahui oleh seluruh manusia. Yang pertama sekali lagi oleh umat-umat Tuhan. Kita yang sudah lama di dalam kebenaran seharusnya sudah mengetahui dengan jelas sebenarnya apa itu Injil yang kekal, yang perlu untuk kita pertama kali mengetahuinya dan mempraktekkannya di dalam kehidupan. Dengan demikian, maka kita bisa menyampaikan kepada dunia tentang Injil yang kekal itu. Malaikat yang pertama ini juga menyatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara yang kekasih, malaikat adalah simbol dari pimpinan-pimpinan, dari orang-orang yang memberikan pelajaran-pelajaran yang menjadi teladan di dalam menyampaikan suatu kebenaran. Dan bagi umat-umat Tuhan, mereka semua dikatakan adalah kepala bukan ekor. Artinya semua umat-umat Tuhan yang ada di dalam kebenaran harus menyampaikan pekabaran tentang hari Sabat, tentang penyembahan kepada Tuhan pada hari yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan penekanannya adalah bahwa penghakiman sementara berlangsung di surga, dan setiap manusia, khususnya berbicara kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, umat-umat Tuhan, sementara diproses di dalam penghakiman ini. Dan penghakiman yang berlangsung yang pertama kali adalah kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sudah meninggal di dalam Tuhan, dan akan berlanjut kepada umat-umat Tuhan yang masih hidup. Dan penghakiman itu sementara berlangsung di surga. Oleh karena itu, pekabaran yang pertama yang harus disampaikan adalah kepada umat-umat Tuhan sendiri, mengingatkan akan pentingnya hari Sabat itu. Pentingnya bahwa kita sementara hidup dalam proses penghakiman yang sementara berlangsung di dalam kerajaan surga. Artinya saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, sewaktu-waktu dapat diputuskan apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Apakah kita akan dimeteraikan untuk bisa diselamatkan atau tidak. Pada saat-saat sekarang inilah proses penghakiman itu berlangsung di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, pekabaran malaikat pertama ini dikhususkan juga untuk kita yang ada di dalam kebenaran. Selanjutnya kita semua yang sudah mengetahui
pekabaran malaikat yang pertama ini tentang Injil yang kekal yang perlu kita ketahui dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, dan berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan pada hari Sabat dan bagaimana proses penghakiman sementara berlangsung di surga. Setelah kita mengetahuinya dan kita praktekkan, maka kita wajib menyampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Pekabaran malaikat pertama juga ditujukan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran. Kemudian malaikat yang kedua juga di dalam Wahyu pasal 14 ini menyatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Pekabaran malaikat yang kedua ini pertama-tama ditujukan juga seharusnya untuk umat-umat Tuhan, mengingatkan kembali bahwa Babel sudah rubuh, di mana anggur yang memabukkan atau ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang telah dilakukan di waktu-waktu yang lalu dan sampai sekarang berlaku, inilah yang membuat kemabukan rohani bagi umat-umat yang ada di dunia ini yang belum bergabung dengan umat-umat Tuhan pemelihara hari Sabat. Ajaran atau anggur yang memabukkan ini sementara merajalela kepada gereja-gereja yang ada di luar, selain gereja penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan pada hari Sabat yang benar. Jadi pekabaran malaikat yang kedua sudah harus disampaikan juga kepada orang-orang yang ada di luar kebenaran, untuk menyatakan kepada mereka bahwa mereka sementara mabuk oleh ajaran-ajaran sesat tentang penyembahan pada hari Minggu, tentang spiritisme, kebakaan jiwa yang umumnya diakui oleh gereja-gereja yang ada di luar sana. Oleh karena itu, pekabaran ini harus disampaikan kepada mereka, sekaligus mengingatkan kepada kita yang sudah berada dalam kebenaran untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Artinya, di dalam pekabaran malaikat yang kedua ini, hari Sabat harus ditekankan untuk menjadi pelajaran atau pekabaran yang utama yang disampaikan kepada mereka yang sementara dimabukkan dengan ajaran-ajaran sesat, ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pekabaran malaikat yang ketiga yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang 9 menyatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Saudara-saudara yang kekasih, pekabaran malaikat yang ketiga ini juga mengingatkan kembali kepada umat-umat Tuhan yang sudah ada dalam kebenaran, pemelihara hari Sabat, agar benar-benar menguduskan hari Sabat sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dengan demikian, maka murka Tuhan tidak akan terjadi di kalangan umat-umat Tuhan sendiri. Kemudian kita diberikan tugas dalam pekabaran malaikat yang ketiga ini untuk menyampaikan dengan suara nyaring kepada orang-orang yang belum bergabung dengan umat-umat Tuhan sekarang yang berada di luar, yang berada di Babel, yang berada di tempat-tempat di mana ajaran sesat sementara mereka ikuti.
menyatakan kepada mereka agar mereka jangan menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda binatang. Harus kita sampaikan kepada mereka. Dengan demikian mereka boleh bertobat dan akhirnya bergabung dengan umat-umat Tuhan, pemelihara hari Sabat yang benar. Saudara-saudara sekalian, di dalam komentar Roh Nubuat menyatakan bahwa tanda binatang adalah pemeliharaan hari Minggu, ketika hari Minggu sudah dipaksakan, yang dimulai di Amerika Serikat. Ketika hari Minggu disahkan untuk dijalankan, yang dimulai di Amerika Serikat, disahkan oleh Kongres Amerika Serikat, lalu dijalankan oleh warganya dan akhirnya dipaksakan, maka hari Minggu itu akan menjadi tanda binatang. Dan bagi umat-umat Tuhan pemelihara hari Sabat yang sejati, maka ini pertanda bagi semuanya untuk siap-siap menjalankan yang namanya masa kesukaran awal. Saudara-saudara sekalian, pekabaran 3 malaikat semuanya intinya adalah tentang hari Sabat. Pekabaran Sabat yang benar, yang sudah harus disampaikan. Apalagi ketika kita berbicara tentang nubuatan yang sementara digenapi di belahan penjuru bumi ini. Ketika kita berbicara juga dalam konteks Wahyu pasal 13, di mana binatang pertama, kedua, kemudian Protestan yang murtad dan spiritisme bergabung bersama-sama untuk menegakkan hari Minggu sebagai hari penyembahan, maka sepatutnya lah umat-umat Tuhan di seluruh dunia, pemelihara hari Sabat yang sejati, bersatu di dalam doa, bersatu di dalam puasa, dan bersatu di dalam menyampaikan pekabaran dengan nyaring, meminta kuasa Roh Kudus agar dicurahkan secara besar-besaran, sehingga pekabaran terakhir, rahmat Tuhan terakhir kepada dunia ini boleh sampai kepada mereka-mereka yang masih berada di luar kandang. Artinya mereka yang berkesempatan, berkemungkinan untuk bergabung dengan umat-umat Tuhan sejati, mereka boleh diselamatkan pada waktunya nanti. Inilah pekabaran yang perlu kita sampaikan kepada dunia, dan sudah harus kita sampaikan sekarang ini. 3 malaikat, 3 pekabaran, pekabaran Sabat intinya sudah harus disampaikan kepada dunia, mempersiapkan dunia bagi waktu, bagi masa kesukaran awal yang sudah tidak lama lagi, ketika Sunday Law itu disahkan, sambil menunggu masa kesukaran besar selanjutnya. Marilah kita berdoa agar kecurahan roh hujan akhir boleh menjadi bagian kita, agar kita juga disiapkan setelah kita dimeteraikan dan dipastikan untuk diselamatkan. Kita juga patut dan seharusnya menyelamatkan saudara-saudara kita yang di luar kandang lewat kecurahan roh hujan akhir. Maka kita secara global akan disanggupkan untuk menyatakan kepada dunia kebenaran Sabat yang sesungguhnya, untuk disampaikan dan untuk dijalankan juga oleh mereka-mereka yang masih berada di luar sana. Kiranya Tuhan akan memberkati kita di dalam pekabaran-pekabaran yang kita sampaikan kepada dunia, mempersiapkan dunia bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang semakin hari semakin dekat dengan melihat tanda-tanda yang ada. Tuhan Yesus lewat Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.